Bisa jadi kok boleh. CEO apa kak? CEO PT Birahi Perkasa. Udah dibilang bukan CEO. Beda orang mas, beda wong, salah wong mas, ya Allah. Walaupun tak halus tapi mas sorangan lain ima batur ea. Iya benar. Haus tapi lain ekinum Nescafe. Tapi larutan cap munding larutan cap badak. Ngapain lu ngintip gue? Kenapa lu ngintip gue? Iya lagi. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas kabar terbaru tentang Ruben Onsu yang kembali menjadi sorotan publik. Setelah ramai soal hubungannya dengan anak-anak dan berbagai polemik pasca perpisahan, kini muncul video yang memancing reaksi netizen karena diduga ada pihak yang terus mengawasi setiap momen Ruben bersama anak-anaknya. Yang bikin heboh bukan cuma video tersebut yang viral, reaksi netizen justru jauh lebih panas. Ada yang menyebut tindakan itu berlebihan, ada yang membela, bahkan ada juga yang mengaitkannya dengan langkah Ruben yang baru saja berkonsultasi ke KPAI terkait persoalan anak. Lalu sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa video ini memancing emosi begitu banyak orang? Dan bagaimana perkembangan terbaru dari polemik yang masih terus bergulir ini? Yuk kita tonton videonya. Kenapa lu ngintip gue? Join as guest. Oh, kamu ketahuan masuk live-nya Mamski. Ngintip Mamski. Aduh kamu, tangan celamitan, bibir celamitan. Yang benar yang CEO begini ya, tampangnya sih nggak keren-keren banget, tapi ini yang punya ownernya agen kasur Palangkaraya. Beneran, bukan BH ya. Ini CEO ya. Nah, ini CEO beneran asli ada ya. tempatnya. Bukan yang lab 200 juta ya? Bukan. Tapi tadi pas perform oke. BBL juga oke tadi. Kenapa sih itu? Kan papa kandungnya ya, ayah Iya loh. kandungnya. Sendoknya kecil banget. Halo Om. Uci Cat Dolls udah kayak copet mall. Copet mall. Mana batikan mulu. Kok ngapain di situ? Kok bukan CEO nih kok nih? Bodyguard. Body. Bodyguard. Ih, aneh banget nih orang, pede banget anjir ngawasin anak orang. Asli. Aku ketahuan lagi di luar rumah nih. Ya beginilah sekarang ya. Walaupun udah diusir dari rumah. Nih, bikin geger dunia persilatan ya. Captionnya memang baca sekilas saja, nanti kita lanjut lagi setelah nonton videonya. Ini yang sudah terlalu jauh bermain rumah-rumahan. Siapa tuh ya? Sampai lupa bahwa saya adalah orang tua kandungnya. Sementara Anda belum menjadi orang tuanya. Iya. Anda sudah merusak momen saya bersama anak-anak saya. Dan terlalu jauh ikut campur dalam urusan yang bukan menjadi bagian Anda. Detailnya nanti kita lanjut, tapi kita lihat videonya dulu, ceki-ceki. Play. Turun. Ya you dance. You ballet. Tadi part itu udah. Enggak sibuk apa? Tapi tadi pas perform oke. BBL juga oke tadi. Kenapa sih itu? Kan papa kandungnya ya, ayah Iya loh. kandungnya. Sendoknya kecil banget. Halo Om. Ya salam. Halo Om. Apa kabar? Sehat Om. Apa tuh jagung? Mau gimana juga. Ngeliat juga. Ini yang kedua ya. Yang kedua emang apa namanya, dekat banget sama Ruben. Iya. Kenapa sih, biar apa sih? Kok kayak kesannya tuh apa namanya? Tania di sini ya. Iya. Kayak kesannya Nggak tuh aman gitu ya. iya dibawa sama stranger gitu. Nah kan ini bapaknya sendiri. Iya loh. Ini mau gimana juga.
Iya kalah statusnya. Iya. Ini bapak kandung. Beliau ya terhadap si Tania ya. Ya mohon maaf statusnya bukan siapa-siapa gitu. Iya. Kalau kita ngomongin status administrasi ya gitu. Kan masih pacar gitu. Belum Iya. terikat secara hukum gitu. Ini enggak, bapak harusnya ngasih tahu nih ke pacar bapak. Udah nggak usah diawasin gitu-gitu banget yang dia kan Iya. bapaknya. Nih Ruben bapaknya pertama ya. Iya. Kedua yang Mamang tangkap ya, Ruben tuh kan punya acara tetap di Trans TV. Maksud Mamang gini, kalau Ruben main gila lu tinggal satronin aja tuh kantornya, rumahnya lu tahu gitu ya. Iya. Kayak come on man, pantas ngamak dia ngerusak momen TO ini. Yang dimaksud Ruben pengen jalan berdua sama anak-anaknya doang tuh begini gitu maksudnya. Kacau sih Ya kalau sampai Allah. diikutin, bener-bener diikutin loh itu. Iya, kirain ini siapa nih bodyguard baru Ruben, ternyata bukan. Ya Allah, ya Allah. Dikintilin Ruben sama CEO. Aduh. Di sini di komennya sih tambahan captionnya dari Ruben ya, kita coba baca ya. Maafkan teman-teman, saya juga tidak mau bercerita di sini gitu. Minimal ini menjadi tulisan untuk anak saya gitu. Dari perjuangan saya juga ada loh gitu ya. Untuk ada di setiap kegiatan mereka walau ombak yang kencang sekali. Iya, takutnya kan nanti apa namanya, Didoktrin, dia dibilang di-framing gitu. lihat aja kamu ada acara apa-apa ya nggak datang kan gitu, takutnya kan. Jadi ini loh ada buktinya kalau ayah juga datang loh, usahain loh gitu. Mas, ini yang bayar mas. Iya, Ini bapaknya iya mas. loh. Ini yang bayar mas. Halo, sebegitunya ya. You balet. Tadi part itu udah. Ini kasarnya ya Bang ya. Yang harusnya begitu tuh ya Ruben, kalau misalnya anaknya Ruben Iya. jalan sama dia gitu. Tapi tadi pas perform oke. Baby Ella juga oke tadi. Ampun, itu Ruben dari kode-kode tuh. Ini kayaknya Kan sendoknya kecil. timnya yang negor gitu. Halo Om. Terus nunjuk-nunjuk gitu. Ya ini. Ya salam. Ini gimana ini ya? Feelnya Mama ngerasa feelnya mungkin anak Santuy People tahun 90-an tahu feelnya kayak abang-abang tukang sewa gimbot gitu. Lagi main dipantau terus ya. Coba tolonglah. Tuh kan kena dirujak ya. Kirain yang ono CEO, nggak taunya satpam. Iya loh, gitu. Gimana? Kalau emaknya masih oke lah gitu. Iya. Secara ada hak asuhnya gitu. Lah beliau. Iya. Aduh, tolonglah. Komentarnya Santuy People nggak habis pikir Mamang. Kasih lagi. Cus. Kena langsung kerjakan netizen nih, ceki-ceki. Play. Yeah, you dance. Deh, Hompimpa, lu ngapain di situ anjir? Udah gila dia nih memang dulu ya. Ih, dari mana video ini dapat Cika Onsu nih? Kok ngapain di situ? Kok bukan CEO nih kok nih? Ci bodyguard, Cici body. Bodyguard. Ih, aneh banget nih orang, pede banget anjir ngawasin anak orang. Asli. Gila kali lo ya, ngawasin si Onsu lagi hadirin anaknya lagi tare balet. Dih, udah numpang, gak ada modal, sok-sok ngawasin anak orang. Ngapain lo diri-diri di situ gila? Ih, sumpah ini dulu CEO pengangguran dia nih. Ih, nggak malu kali dia nih ya. Dih, cuy. Iya. Pertama nih si Mbak kayak nggak ada orang lain yang bisa ini aja dititipin buat ngawasin gitu. Kalau memang lu pengen ngawasin gitu. Terus si Masnya mau aja. Baby itu. Kan ada susnya ya, kayak harusnya cukup deh ditemenin susnya doang. Ampun. Nih komentarnya Putri Kurniadi, udah bener dia balik lagi jadi kang paket. Enggak dong, yang isu tukang paket itu coba tolong lah ya. Ada lagi, aku baru bangun kayak langsung ku bacakan postingan ko Ruben. Idih nggak tahu malu kali, memang si CEO itu berasa bapaknya kali dia. Pengen banget diakuin. Iya loh, ini masalah bapaknya kan yang ngegendong, bukan mas-mas lewat yuk kita gendong, bukan.
Bapaknya yang ngebiayain loh ini. Iya, tolonglah. Kasih lagi. Cus. Nih, Uci Cat Dolls udah kayak copet mall. Copet mall. Mana batikan mulu. Belum di play. Aduh, ceki lah. Play. Apa? Yeah, you dance. You ballet. Tadi pas itu udah. Ini paling wadidaw sih sejauh ini. Nggak lagi baik nggak nurutin gua tuh, ya kan? Ngapain lu ngintilin si Ruben di mall? Yo. Udah kayak copet mall itu gue liat barusan, selingkuh kiri, selingkuh kanan, maju mundur, kayak mau nyopet nggak jadi gitu, copet-copet mall kayak ketakutan begitu tuh. Kan udah gue suruh sini ke rumah ngopi, sini ke rumah kacang rebus, malah ngintilin orang ke mall. Ya salah lagi baik, habis 16.000 komen lu dihujat itu lo. Udah kayak copet mall gue lihat lu. Astaga, ya Allah ada aja gebrakannya. Warawiri baik di mall ngapain main handphone pakai masker itu. Bener-bener kayak copet itu konsepnya. Aduh, CEO rajin live aja tuh udah wadidaw. Iya. Konten di rumah orang diklaim ya kan, diduga diklaim rumah sendiri tuh udah wadidaw juga. Tapi ini super wadidaw tuh. Ngintilin anak yang lagi ketemu sama bapaknya. Sama bapak kandungnya sendiri gitu. Wadidaw. Sampai ada komenan tuh Mang dari Neng Susi. Apa tuh? Yang kemarin komen kan ayahnya tahu rumahnya, tahu sekolahnya, tahu tempat lesnya, nggak dibawa ke luar negeri katanya. Lihat nih, ada di depan mata aja dipersulit, diawasin padahal anak sendiri. Gemes banget katanya. Ayo Kak Ruben, keluarin lagi bukti-buktinya katanya. Betul. Ruben pinter sih menurut Mamang. Dia ngerilis itu hari ini bertepatan dengan dia ke KPAI. Laporan ke KPAI gitu. Iya sambil melihat nih loh respon masyarakat, ini videonya. Jadi gimana KPAI gitu sebelum persiapan sebelum menggugat hak asuh kalau nggak salah tuh. Ya inilah. Dia udah megang bukti makanya ya tenang, gue pirit-pirit aja buktinya begitu. Iya. Ya elah si CEO monokdo gitu ya, sok-sokan memantau. Situ nggak tahu diri ngonten aja di rumah Ruben. Iya, yang bikin wadidaw tuh bapak kandungnya sendiri yang ininya tuh. Iya. Ada. Kasih lagi. Cus. Kalau ini Halu Drama 2 ada titik diduga CEO pacar masuk ke live. Hobi ngintip apa gimana sih? Heran. Ngintil di live ini seriusan nih. Ceki. Play. Ngapain lu ngintip gue? Kenapa lu ngintip gue? Iya lagi namanya. Ngapain lu ngintip gue? Join as guest. Situ oke ngintip gue. Oh, kamu ketahuan masuk live-nya Mamski, ngintip Mamski. Aduh kamu, tangan celamitan, bibir celamitan, ya Allah. Kamu penasaran ya sama Mamski? Jangan kamu naksir. Ngapain? Tuh, invite bla 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 to join as a guest. Berarti kalau dia di-invite terus di-approve muncul tuh dua layar gitu kan. Karena followersnya banyak kan gitu ya. Begitu setahu kita mah ya nggak tahu kalau ternyata bukan artinya ya nggak apa-apa gitu ya. Komentarnya namanya live suka nongol sendiri juga kali. Oh mungkin nggak sengaja nongol terus keklik ketonton gitu, mungkin bisa kan? bisa namanya nggak sengaja kepleset gitu. Jempolnya gitu ya. Masuk ke share live lagi gitu, panjang banget keplesetnya. Navia Syarif, CEO lagi kosong bun, bisa mondar mandir nggak jelas. Waduh naksir mungkin bunda katanya tuh. Mungkin. Cuman berarti diduga emang hobi ngintip. Enggak ya, netizen jangan ngada-ngada coba. Kasih lagi. Cus. Ini apa nih? The Real CEO Viral. Ciki. Play. Dan bener ya, ternyata yang kemarin rame rumah sama Sarwena itu bukan satu-satunya rumah Ruben Onsu. Oh iya. Ternyata ada 4 properti Ruben Onsu, yaitu di Jakarta ada 3, 1 ada Villa Mewah di Sukabumi.
Nih, ini juga ada rumah mewah yang letaknya di daerah kawasan Pondok Indah, Jakarta. Kawasan elit. Rumah ini ditaksir senilai 90 miliar. Nah, berbeda dengan rumah yang waktu itu terkesan ke modern Eropa, ini tuh terkesan kayak cottage gitu ya di tengah perkotaan karena banyak ditumbuhi tumbuh-tumbuhan yang terkesan rindang di dalamnya itu. Kita ulik. Wow, ruang tamunya begitu mewah dan megah. Terdapat kolam renang outdoor dan ini tempat bermain anak. Dan ada supermarket pribadi. Oh, serius ini nih. mah ya bukan lagi CEO, ini mah lebih dari CEO. Oh, kemarin mah CEO, ini mah founder, owner. Sultan merenya. Menyala bosku. Iya, bukan CEO lagi itu mah. Bukan itu mah. Owner, founder, bos. Tapi nggak pernah ngeklaim. Saya enggak, saya entertainer gitu. Udah gitu aja gitu. Ya belasan tahun di Brownies, mana nggak kenceng tuh ya. Coba menarik komentarnya. Ada yang bilang Pat Property itu yang diincar CS. Enggak, siapa yang bilang? Lu jangan lempar-lempar isu sembarangan. Iya, ada yang bilang kan bukan saya yang bilang gitu. Iya, dia bilang apa mana gitu. Kalau memang bener dan ini seru itu dibahas. Tolonglah. Tapi hidupnya Ruben sederhana, nggak pamer-pamer yang dia punya. Ya itu harus diakuin. Ya, betul. Yang CEO punya apa? Ya, dia mancing nih. Balasannya punya perkutut mau kondo. Oke. Burung kan di tagihan ada sarang burung tuh ya. CEO itu nggak punya apa-apa, cuman ngakunya aja buat tipu-tipu gaya mau. Pedes ah. Kita ke next aja lah. Nih, Cimehong. Cimehong nih lucu juga ya, seru. Kemarin seharian bersama Baking House. Ciki-ciki. Play. Yang benar yang CEO begini ya, tampangnya sih nggak keren-keren banget, tapi ini yang punya ownernya agen kasur Palangkaraya, beneran bukan BH ya. Ini CEO ya. Nah, ini CEO beneran asli ada ya. Tempatnya. Bukan yang lab 200 juta ya? Bukan. Bukan live 200 juta, cuma dibayar. Kecil banget. Ada yang mau bayar saya nggak 200 juta? Jangan kan 200 juta, 10 juta aja. Oke. Berat banget Arsi. Nah. Enggak, Cimehong tuh lak-lakannya enteng banget sumpah nih. Nggak keren-keren banget ya. Di depan orangnya langsung ya nggak keren-keren banget gitu ya. Tapi ada yang ngomel. Apa tuh? Ngonten aja Cimehong katanya, nggak usah nyerempet, carilah perdamaian bukan musuh, Tuhan berkati katanya tuh. Dibalas ini kah buzzer 350 perak. Waduh, tolonglah. Emang Cimehong nyenggol ya? Enggak, kayaknya dia ngasih tahu kalau ini CEO beneran. Gitu kan. Ya nggak keren-keren banget. Ini buktinya perusahaannya di belakangnya begitu. Iya. Emang nyenggol ya? Mamang kurang tahu sih, mohon maaf ya. Kurang peka Mamang sepertinya ya. Kasih lagi. Nih. Tania tuh sepertinya yang kedua. Iya, yang kedua tuh ya. Sepertinya masih ini masih bonding banget sama Ruben itu. Ini katanya ekspresi Tania saat mendengar bundanya memanggil sayang sukses bikin netizen gagal fokus. Banyak yang merasa reaksinya begitu jujur dan apa adanya. Apa nih Ciki? Play. Gimana? Tidur sama aku. Yang sayang terus. Dari kemarin nggak mau sayang. Terus panggilnya apa dong kalau nggak? Uncle. Lebay katanya, lebay. Panggilnya jangan sayang-sayang uncle tuh. Lagian nggak etis juga nggak sih manggil sayang ke pacar di depan anaknya sendiri gitu loh. Apalagi masih kecil loh anaknya. Beda urusan kalau udah merit dulu nih, baru ngumbar. Wah itu bebas. Terserah dah. Udah merit mau ngumbar ya udahlah gitu. Komentarnya. Tania menurutku yang paling sadar daripada Thalia katanya. Kan terakhirnya bilang lebay katanya. Ada yang denger juga. Fefeknya kedutan itu. Pempek gitu mungkin maksudnya ya. Karena memang lagi lapar jam makan siang kan. Aing jadi nyapuin komenan netizen. Si paling menjaga mental anak katanya mah. Waduh. Maksud hati biar dibilang romantis. Malah langsung diulti sama anaknya sendiri.
Waduh, tolong uncle gitu. Uncle. Lebay. Ada. Kasih lagi. Cus. Kondisi Sarwendi. Oh, beda orang. Oke, aman. Kondisi Sarwendi setelah diusir dari rumah Ruben. Ruben yang gak diplesetin dia sama Ceki-Ceki. Play. Aku ketahuan lagi di luar rumah nih. Ya beginilah sekarang ya. Walaupun udah diusir dari rumah, sekarang aku tetap ya lumayan lah ini tempat aku nih, teman-teman wartawan semuanya. Coba lihat dong, dikasih sorot dong. Nah ini kalau dibilangnya kok sekarang kondisinya jomplang banget. Aku lagi nungguin CEO aku untuk nyelamatin aku nih. Kan dia katanya kaya raya, banyak ini ya. Walaupun aku diusir dari rumah my ex, harusnya sih aku tetap hidupnya aman. Beda orang. Sarwenda tuh kalau bukan karena Ruben saya nggak kenal. Kayak beda ini Sarwendi beda. Mohon maaf salah apa komennya ya. Mohon maaf ya. Suka salah fokus netizen ya. Gue penasaran sama yang aslinya yang mana dah, nggak ketemu please. Nggak ada video aslinya, dia ngeparodin aja ini. Tolong katanya, waduh ini zamannya waktu itu ya. Yang ngeprank ya. Suruh nge-live di 2000 tokonya aja kan, tokonya banyak. Waduh, pedes kan. Akhirnya rujakan netizen kan. Kasih lagi. Cus. Nih, ini yang disampaikan Ruben saat berkonsultasi ke Komisi Perlindungan Anak KPAI. Ceki. Play. Dia tadi udah ngobrol, udah berbicara. Dia pokoknya menceritakan sama Apa aja pokok-pokok yang konsultasikan? Poin-poinnya. dia anak, cuma anak aja, poinnya dia anak. Semua hal-hal yang berkaitan dengan masalah anak, apa yang menjadi hak anak, apa yang menjadi pelanggaran terhadap hak anak, itu kami sampaikan. Dan kami berterima kasih kepada KPAI yang sudah menerima kehadiran kami untuk berkonsultasi dan juga untuk membuat pengaduan, dan diterima dengan baik oleh Ketua KPAI Mas Aris ya, beliau. Jadi juga sudah diberikan masukan-masukan, diberikan arahan-arahan kira-kira bagaimana supaya proses ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan aturan, dan yang paling diutamakan dalam penyelesaian proses ini adalah segala sesuatunya demi kepentingan anak. Ya mungkin Pak Aris mungkin sedikit. Sebenarnya teman-teman maaf ya, gue harus live lagi ya. Di situ Satu statement aja kok. ya, mudah-mudahan semua berjalan dengan baik ya. Gak bisa lama-lama ya, karena memang jadwalnya cuman kayak sejam atau setengah jam sebelum brownies gitu. Kebetulan gak terlalu jauh tempatnya gitu kan. Tapi ini pas banget soal waktu nih, langsung ada yang nyinyir katanya nih Toko Wien nih. Itu ke KPAI bisa dia, waktu ke Ulta anaknya nggak bisa. Padahal posisinya sama, lagi ada syuting kue bolu katanya. Brownies katanya. Ini paling bangsa 20 menitan, gak mungkin dong datang happy birthday teman-teman, saya mau ini. Iyalah. Tolonglah. Kadang nggak apple tuh mangga deh kamu masuk kayak gitu. KPI datang ngadu, habis itu udah keperluan gue di situ. Iya. Kalau ulang tahun kan pengennya quality time, bareng ada foto-foto bareng gitu. Iya. Ya, pertanyaannya dari sekian banyak waktu seharian, kenapa pas tepatan di live TV-nya itu? Ya paling enggak diobrolin dulu lah, nanya kapan gitu. Kalau enggak ya udah berapa tahun bareng, masa nggak tahu jadwal mantannya sih gitu kan. Tolonglah. Kira-kira anaknya pada mau nggak ya tinggal sama Ruben? Kalau tadi ngelihat apa namanya? Iya Tania, banyak netizen juga yang menduga mungkin yang kedua mau, yang pertama belum tahu gitu. Ya fair-fairan aja netizen mah gitu ya. Tapi nanti mungkin setelah berkonsultasi, ya mungkin kalau bisa digercepin besok atau lusa langsung masukin gugatannya gitu kan. Biar nanti kurang lebih seminggu proses, langsung diproses mungkin ya. Ntar kita update aja. Sekarang kasih lagi. Cus. Ade Aib, syuting iklan dulu besti katanya. Ceki. Play. CEO karek balik tapi lempang soalnya boga mobil. Walaupun tak halus tapi mas sorangan lain ima batur Iya benar. Haus tapi lain ekinum Nescafe. Tapi larutan cap munding larutan cap badak. Mantep sih, walaupun bikin parodi iklan dalam keadaan panas dalam gitu ya. Tapi gak apa-apa, semoga Cap Badak mau mengendorse. Mantap pokoknya Mbak ya. Komentarnya nih dalam bahasa Sunda Mamang translate ya. Hati-hati Mang, takut didatengin sama si Endah gitu. Saya dibawa ke Gunung Kawis ya. Kasih lagi. Yes.
Nih, di balik ini ada yang ketiban rezeki nomplok nih. Dari Aziz Kurniawan, ceki-ceki. Play. Dulu gue ngikutin banget tokonya orang ini sebelum ada berita viral tentang Ruben dan Sarwenda. Masih inget banget dulu waktu live yang nonton paling sekitar 80 orang. Setelah terdeteksi radar netizen, mukanya ini yang mirip dengan CEO itu. Sekarang gila banget, sekali live penontonnya bisa sampai 6.000 lebih. Jadi ternyata bro, kalau muka kita itu mirip artis, apalagi yang lagi viral-viral ada kasus gitu, datangkan rezeki itu bro. Netizen ini kan pada hebat-hebat nih, tolong dong cariin muka gue kira-kira mirip artis siapa ya. Dulu gue ngikutin banget. Iya emang ini ketiban rezekinya, dan dia juga ngolahnya bagus gitu. Dicengin tuh nggak kesel, nggak ya, malah ngolahnya akhirnya rame tuh. Terus tapi komentarnya netizen ada yang membantu, katanya abangnya mirip Diki Divi gitu ya. Ya sekilas sih mirip ya, tapi sekilas gitu doang ya. Dari kanan atau kiri mirip Ricky Harun, katanya ada yang bilang mirip Reski Aditya, terus ada yang nyinyir cuma nonton tapi nggak dibeli. So tahu suka ngurus-ngurusin gitu rezeki orang, biarin siapa tahu dibeli gitu kan. Nah, setidaknya ramai pada saat live-nya gitu. Nggak terima banget itu ya. Kasih lagi. Cus. Nih dimainin sama dia, diolah jadinya ramai netizennya. Cegi. Play. Bisa jadi kok boleh. CEO apa kak? CEO PT Birahi Perkasa kak. Udah dibilang bukan CEO. Beda orang mas, beda wong, salah wong mas. Ya Allah. Satu pakainya dapat 2 picit mas. Yo, cuttingannya selimpit, bahannya halus, nyerap keringat guys tuh. Beda guys, lo kocak ini penontonnya kak pada make. Dibilang bukan, ngotot. Lo ya Allah ini kak pada make fix ini. Pada make fix ini, aku yakin ini. Pada make kamu ya. Pada make ya kak. Ya dipakai di warna apa kok? Hitamnya kak. Ini best seller banget guys. Real ini best seller. Enak, lembut, nyaman, tidak panas, tidak bisa jadi kok. Jadi rezeki buat dia gitu. Jago banget ngolahnya, jago sumpah. Tapi komentarnya ini menarik nih ya. Sudah dibuktikan CEO itu ya auranya bagus katanya. Buktinya banyak yang ngopi stylenya. Come on man. Hey, lu pikir CEO lu doang yang ngerti stylist ya? Wake up old lady. Udah 2026 nih, yuk bisa, yuk lebih bijak. Tolonglah. Perkara cuman rambut disisir ke belakang dibilang ini apa ngikut style. Iya, kalau mau duluan tuh si CEO bisa dibilang ngikutin Genji, Pro Zero itu. Udah tahun kapan tuh udah slick back ke belakang gitu klimis ya. Tuh muka Koko sama aja woi. Udah, sekarang ke Super Tank dulu lah. Cus. Yo. Super Thanks-nya ada 6. Kita gas dari yang pertama, Mama Ubis. Pakun lagi puyeng mikirin nih drama Endah kapan beresnya sih katanya. Masih lama kayaknya, sampai gugatan beres deh, sampai hasil gugatan putusannya kayaknya mah ya. Ibu Komandan Edan gila kalau bener dia ya. Pingin nuduh tapi nggak ada bukti ya. Tapi kalau bener dia, semoga aja semuanya balikin ke dia ya secepatnya. Wajah kalem tapi hati Releta, bagus. Maju terus Ruben, perjuangan anak asuh anak kecil kok disuruh jualan. Aku ikut geram ya. Endah. Kan video jejak petualang ke Gunung Kawi tersebar. Eni Ibrahim. Rame di Gunung Kawi, makin seru. Hayu atuh nyomang anterin aku ke sana yuk katanya. Enggak ini aja naik sama tour guide aja. Ngeri ntar takut. Lanjut lagi Yuni Eko. Terima kasih. Lasya Rosa Winda Astari. Kalau sibuk gak sempat scroll Instagram, langsung ke YouTube di TV. Kalau mau tahu updatean yang sudah diringkas dengan seru, ya langsung buka Radio Santuy. Haha mantap, selalu update. Terima kasih bisa habis. Teman-teman, setelah mengikuti seluruh rangkaian cerita dan berbagai reaksi yang muncul dalam video ini, saya pribadi merasa bahwa situasi yang sedang dialami Ruben saat ini bukanlah situasi yang mudah untuk dijalani oleh siapapun. Kalau saya melihatnya sebagai penonton sekaligus orang tua yang mencoba memahami posisi semua pihak, ada satu hal yang paling menonjol dari keseluruhan kejadian ini, yaitu bagaimana urusan anak akhirnya menjadi pusat dari semua konflik yang sedang berlangsung. Dan ketika urusannya sudah menyangkut anak, menurut saya seharusnya semua pihak bisa lebih berhati-hati dalam mengambil sikap maupun tindakan. Saya memahami bahwa setelah sebuah hubungan berakhir, pasti ada banyak luka, kekecewaan, dan mungkin juga ketidakpercayaan yang masih tersisa. Itu adalah hal yang manusiawi. Namun ketika hubungan suami istri berakhir, hubungan orang tua dan anak seharusnya tetap berjalan.
Karena bagaimanapun juga, anak-anak tidak pernah meminta berada di tengah situasi seperti ini. Dari video yang kita bahas tadi, saya bisa memahami kenapa banyak netizen merasa simpati kepada Ruben. Mereka melihat seorang ayah yang berusaha hadir dalam kehidupan anak-anaknya. Terlepas dari bagaimana penilaian publik terhadap dirinya, status Ruben sebagai ayah kandung memang tidak bisa dihapuskan. Hubungan darah tetaplah hubungan darah. Di sisi lain, saya juga merasa bahwa netizen terkadang terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kita hanya melihat potongan-potongan kejadian yang dipublikasikan ke media sosial. Kita tidak benar-benar mengetahui apa yang terjadi selama 24 jam di balik layar. Kita tidak tahu percakapan yang terjadi secara pribadi. Kita tidak tahu kesepakatan apa yang mungkin sudah dibuat. Dan kita juga tidak tahu tekanan yang dirasakan oleh masing-masing pihak. Karena itulah, saya pribadi selalu berusaha untuk tidak langsung menghakimi hanya berdasarkan satu video atau satu unggahan saja. Meski begitu, kalau berbicara soal kesan yang muncul dari video ini, saya tidak heran jika banyak orang mempertanyakan mengapa setiap momen pertemuan Ruben dengan anak-anaknya terlihat begitu sensitif dan penuh pengawasan. Dari sudut pandang publik, memang hal tersebut menimbulkan banyak tanda tanya. Menurut saya, semakin banyak orang dewasa yang terlibat dalam sebuah konflik keluarga, biasanya situasi justru semakin rumit. Karena setiap orang membawa sudut pandangnya masing-masing. Setiap orang merasa sedang melakukan hal yang benar, padahal belum tentu apa yang dianggap baik oleh satu pihak akan dipandang baik oleh pihak lain. Yang paling saya khawatirkan sebenarnya bukan soal siapa yang menang atau kalah dalam konflik ini. Bukan juga soal siapa yang paling benar atau paling salah. Yang saya khawatirkan adalah dampak jangka panjangnya terhadap anak-anak. Anak-anak mungkin masih kecil hari ini. Mereka mungkin belum memahami semua yang terjadi. Tetapi suatu saat mereka akan tumbuh besar. Mereka akan membaca berita, mereka akan melihat video-video yang beredar di internet. Mereka akan mengetahui komentar-komentar netizen yang selama ini membahas kehidupan keluarga mereka. Dan menurut saya, itulah alasan mengapa semua pihak harus lebih mengutamakan ketenangan dibandingkan kemenangan. Kalau saya boleh menyampaikan pendapat pribadi, saya merasa langkah Ruben untuk mencari jalur konsultasi resmi adalah sesuatu yang lebih baik dibandingkan terus berbalas sindiran di media sosial. Setidaknya ketika sebuah persoalan dibawa ke lembaga yang memang memiliki kewenangan, ada proses yang lebih jelas dan terukur. Ada pihak yang bisa menilai berdasarkan fakta dan aturan, bukan berdasarkan emosi atau opini publik. Namun tentu saja, saya juga berharap proses tersebut tidak berubah menjadi ajang saling menjatuhkan. Karena sekali lagi, fokus utamanya seharusnya tetap pada kepentingan anak-anak. Saya juga merasa netizen perlu lebih bijak dalam memberikan komentar. Kritik tentu boleh, pendapat tentu sah-sah saja. Tetapi kadang-kadang komentar yang terlalu keras justru memperkeruh suasana. Bahkan tidak jarang komentar tersebut akhirnya menyakiti orang-orang yang sebenarnya tidak terlibat langsung dalam konflik. Hal lain yang menarik perhatian saya adalah bagaimana setiap perkembangan kecil dalam kasus ini langsung menjadi konsumsi publik. Bahkan hal-hal yang mungkin sebenarnya sederhana bisa berubah menjadi perdebatan besar di media sosial. Ini menunjukkan betapa besarnya perhatian masyarakat terhadap kehidupan para figur publik. Menjadi figur publik memang memiliki konsekuensi yang tidak ringan. Saat sedang bahagia, semua orang ikut melihat. Saat sedang mengalami masalah, semua orang juga ikut menyaksikan. Bahkan terkadang memberikan penilaian tanpa mengetahui keseluruhan cerita. Karena itulah, saya pribadi cukup menghargai siapapun yang sedang berusaha menyelesaikan masalah keluarga di tengah sorotan publik. Tekanan yang mereka hadapi tentu jauh lebih besar dibandingkan orang biasa. Pada akhirnya, saya berharap semua pihak bisa menemukan jalan terbaik. Saya berharap hubungan antara orang tua dan anak tetap terjaga dengan baik. Saya berharap tidak ada lagi momen-momen yang memancing konflik baru. Dan yang paling penting, saya berharap anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang tanpa harus terus-menerus berada di tengah pertikaian orang dewasa. Terlepas dari berbagai opini yang beredar, saya percaya bahwa waktu akan menunjukkan bagaimana sebenarnya situasi ini. Dan mudah-mudahan apapun keputusan yang nantinya diambil, keputusan tersebut benar-benar menjadi keputusan terbaik untuk masa depan anak-anak. Itulah pendapat saya mengenai perkembangan terbaru yang kita bahas kali ini. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar dengan santun dan saling menghargai. Karena setiap orang berhak memiliki sudut pandang masing-masing.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.